Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita sudah masuk di tema 3 ya. Nah, di tema 3, subtema 1 ini kita akan membahas tentang 3 pelajaran ya. Ada pelajaran IPS, PPKN, dan SPDP. Yang pertama, kita akan belajar tentang IPS dengan judul Mengenal Kenampakan Alam dan Pemanfaatannya. Kenampakan alam bisa disebut dengan bentang alam, yaitu segala sesuatu yang dibentuk oleh peristiwa yang ada di alam. Kenampakan alam meliputi wilayah daratan dan perairan, meliputi pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Pantai merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Bisa digunakan untuk objek wisata dan umumnya mata pencaharian atau pekerjaan penduduk di daerah pantai adalah nelayan. Ada juga sebagai petani tambak, pengrajin kerang, juga penyedia tempat penginapan. Yang kedua, dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan permukaan bumi yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Biasanya, dataran tinggi bersuhu sejuk dan dingin. Nah, di dataran tinggi dapat dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan teh, kopi, dan sayuran. Sedangkan mata pencaharian atau pekerjaan penduduk di dataran tinggi itu contohnya sebagai petani, peternak, dan penyedia jasa penginapan. Yang ketiga adalah dataran rendah. Dataran rendah merupakan permukaan bumi yang datar dengan ketinggiannya kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Umumnya, dataran rendah banyak terdapat aliran sungai dan di sana udaranya panas. Mata pencaharian atau pekerjaan penduduk di dataran rendah umumnya adalah sebagai penyedia jasa, misalnya sebagai karyawan pabrik, pegawai bank, atau kegiatan-kegiatan yang dengan penyedia jasa yang lainnya, montir gitu. Dataran rendah biasanya itu pekerjaannya seperti di perkotaan, pegawai bank, pabrik, guru, dokter. Itu 3 kenampakan alam yang harus kita ketahui ya. Ada pantai, pekerjaannya biasanya sebagai nelayan, pengrajin kerang. Dataran tinggi itu memiliki ketinggian lebih dari 500 meter. Kalau dataran rendah berarti kurang dari 200 meter. Pekerjaannya di dataran tinggi itu seperti petani, peternak. Kalau di dataran rendah itu umumnya di perkotaan. Orang-orangnya bekerja sebagai karyawan pabrik, pegawai, guru, pegawai bank, dan penyedia dipilih yang besar ya. Yang kedua, memberikan pupuk organik dan menjaga kesuburan tanah dan tanaman. Yang ketiga, menyiangi tanaman dari rumput pengganggu. Yang keempat, menyirami tanaman setiap pagi dan sore ya, jadi 2 kali sehari ya, jangan 1 jam sekali, nanti bisa mati. Yang kelima, menghemat penggunaan tisu dan kertas. Kenapa harus menghemat tisu dan kertas? Karena bahan baku tisu dan kertas itu dari tumbuhan. Jadi, kita harus menggunakannya dengan bijaksana. Setelah kita melakukan kewajiban kita terhadap tumbuhan dengan baik, maka kita boleh menuntut hak kita. Apa hak kita terhadap tumbuhan? Yang pertama, setelah kita melakukan kewajiban kita dengan baik, kita akan mendapatkan udara yang bersih dan sehat. Yang kedua, kita akan mendapatkan kenyamanan dan kesejukan. Yang ketiga, mendapatkan penghasilan tambahan atau makanan tambahan bergizi tinggi. Contohnya, ketika kita menanam padi, kita akan menghasilkan padi. Bisa digunakan untuk makanan sehari-hari yang bergizi tinggi. Yang keempat,
menikmati oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Itu adalah hak kita terhadap tumbuhan ya. Selanjutnya kita akan masuk ke pelajaran SPDP, membuat kolase dari bahan alam. Kolase adalah karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan bermacam-macam paduan bahan dan ditempelkan pada permukaan gambar. Contoh tumbuhan yang bisa dijadikan bahan kolase adalah biji kering bisa berupa jagung, sagu, daun kering, bunga kering, dan ranting-ranting. Ada beberapa langkah dalam membuat kolase. Caranya yang pertama harus menentukan tema terlebih dahulu. Yang kedua, siapkan bahan-bahannya. Langkah selanjutnya adalah membuat sketsa gambar yang kamu sukai. Misalnya mau membuat bunga, berarti kalian membuat sketsa bunga terlebih dahulu. Yang kelima adalah yang keempat, potonglah gambar sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yang kelima ya, tempelkan pada media dengan rapi menggunakan lem. Perhatikan perpaduan warna dan bentuknya agar terlihat lebih indah. Nah, itu adalah cara-cara atau langkah-langkah dalam membuat kolase. Apresiasi seni. Apresiasi seni merupakan suatu penilaian terhadap suatu karya seni. Penilaian ini mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna yang terkandung dalam karya seni tersebut. Apresiasi seni bisa berupa tepuk tangan ataupun nilai, ya. Mungkin itu 3 pelajaran yang kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.